Satgas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta tengah membahas tentang kurva COVID-19 di wilayah ibu kota, sembari mengkaji kebijakan WFA sebesar 75% bagi karyawan swasta. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memperlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara sebesar 75% untuk mengantisipasi lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19 pada akhir tahun. Kebijakan pengetatan terukur juga akan diterapkan pada libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya, pemerintah akan memperketat aturan jam operasional mal hanya boleh buka hingga pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penularan COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2021. Tak hanya itu, belajar dari pengalaman libur panjang pada Oktober 2020 dan sebelum-sebelumnya, peningkatan kasus COVID-19 cukup signifikan dan membebani rumah sakit. Ingin memastikan wisatawan yang datang dan pergi bersih dari COVID-19, Jawa Barat pun akan memberlakukan bagi para pengunjung untuk membawa bukti hasil rapid test antigen. Nah, bagi Anda yang berencana libur ke Bali, mulai 18 Desember pengunjung Pulau Dewata diwajibkan melakukan tes PCR jika datang dengan perjalanan udara dan rapid test antigen jika melalui perjalanan darat. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara dan tema kita pada malam hari ini ialah godaan libur Natal dan Tahun Baru. Dan saat ini kami telah terhubung dengan sambungan telepon dengan Wagub Jawa Barat, Kang Uu Ruzanul Ulum, dan juga sambungan video dengan Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Selamat malam Pak Ganjar, Kang Uu. Selamat malam. Tadi sempat kita simak begitu tayangan sebelumnya ini menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Seperti yang sudah bahwa memang pada saat libur panjang momennya terjadi ledakan angka positif COVID-19 yang begitu masif begitu. Nah, untuk persiapan libur Natal dan Tahun Baru yang juga libur panjang ini, apa langkah yang akan dilakukan Pemprov dari Jawa Barat maupun juga dari Jawa Tengah untuk mencegah penyebaran COVID-19? Ke Pak Ganjar dulu, terlebih dulu barangkali, silakan. Terima kasih. Untuk yang di Jawa Tengah, kita sudah rapat Forkompimda untuk menyiapkan tempat-tempat kita bisa melakukan pengaturan lalu lintas, apalagi yang di rest area yang punya potensi adanya kerumunan. Namun demikian kami menghimbau untuk tidak perlu meninggalkan tempat di mana sekarang mereka tinggal. Artinya ya tidak mudik lah. Nah, kalau kemudian kemarin saya mendapatkan informasi banyak perusahaan-perusahaan swasta meliburkan karyawannya, nah ini nampaknya agak sulit kita bendung untuk menyampaikan kepada mereka agar tidak mudik. Sebenarnya partisipasi ini sangat penting karena sebenarnya keselamatan jiwa kita juga akan menyelamatkan orang lain juga, maka tolong-menolong itu menjadi penting. Namun demikian kita sudah siap-siap untuk nanti ada operasi justisi, kita siapkan testing, dan kemarin Pak Menko Marinvest sudah memerintahkan yang mau bepergian mesti dites dulu. Nah, ini pencegahan yang dari awal kita lakukan. Baik, upaya pencegahan salah satu titik yang memang ini rawan penyebaran COVID-19 untuk wilayah Jateng ialah di traffic control. Begitu Pak Ganjar ya, termasuk juga di rest area. Bagaimana dengan di Jawa Barat? Kang Uu, upaya yang sama? Ya, kalau di Jawa Barat para peristiwa sama seperti itu. Tetapi Pak Gubernur, Kang Emil memberikan statement bahwa diusahakan para wisatawan itu jangan masuk ke wilayah Jawa Barat untuk sementara ini. Karena memang Jawa Barat sekarang penyebarannya sangat luar biasa. Dan seperti yang libur kemarin, di saat ada libur panjang, meningkat. Tetapi kami pun tidak bisa kalau yang sudah datang diusir ataupun bagaimana kan, sama-sama warga negara, kan kita masih NKRI. Cuma menghimbau saja pada pemerintahnya. Kang Uu, di Jawa Barat wilayah mana yang krusial penyebaran COVID-19? Sekarang itu ada 7 kabupaten kota yang memang memiliki risiko tinggi. Tapi sebenarnya kabupatennya itu juga. Bodebek, ditambah mungkin Karawang, tambah Kota Bandung. Kemarin Kota Bandung sudah bagus, sekarang domainnya naik lagi jadi risiko tinggi. Kemudian juga kabupaten yang biasa yang berdekatan dengan Jakarta. Nah, kami akan mengantisipasi mereka yang mau datang ke Jawa Barat biasa, yang dari daerah Jakarta di puncak, kita tes seperti yang libur kemarin. Tetapi kan tidak semua orang yang lewat
puncak yang mau ke Jakarta, tetap aja ada yang lain. Kemudian juga gugus tugas yang di tempat pariwisata juga itu akan disiapkan kembali, termasuk kebersamaan dengan TNI Polri. Karena kita sudah biasa tentang libur panjang, insya Allah mungkin kita tidak kaku lagi dalam menghadapi libur panjang datangnya para wisatawan ke wilayah Jawa Barat. Karena memang Jawa Barat ini selalu menjadi tujuan wisata terutama masyarakat yang dari Jakarta. Seperti itu. Baik, barangkali sama seperti di Jawa Barat, kita ke Pak Ganjar, bahwa memang menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah lokasi wisata di Jawa Tengah juga ini bisa jadi akan menjadi buruan para calon wisatawan untuk datang. Apa upaya yang dilakukan, Pak Ganjar, untuk mencegah penyebaran COVID-19, khususnya di wilayah-wilayah yang memang kerap dikunjungi sebagai lokasi wisata? Ya, sebenarnya Kepala Dinas Pariwisata sudah berkoordinasi, juga sama dengan Kang UU ya di Jawa Barat, pengalaman liburan tahun lalu, beberapa waktu yang lalu, kita meminta untuk pengelola tertib, kalau nggak kita tutup. Jadi kita ketat dan hari ini kita supervisi masing-masing agar mereka menyiapkan apa yang mesti mereka siapkan dan mereka mesti melaporkan kepada kita. Nah, termasuk juga hotel-hotel. Maka hotel-hotel kemarin PHRI umpama kita ajak bicara untuk mereka menyiapkan segala sesuatunya. Kalau nanti kita mengecek dan persiapan itu kemudian tidak bisa sesuai dengan protokol kesehatan, kita akan tutup. Maka ini kita sampaikan di awal kepada mereka semua. Ada kemungkinan calon wisatawan yang datang kemudian harus kembali begitu? Tidak sih, kalau kita menyiapkan karantina. Jadi kayak Pemkot Solo, Pemkot Solo kemarin sudah sejak awal mereka menyiapkan tempat karantina. Jadi siap-siap kalau nanti yang datang dan kemudian tidak bisa menunjukkan hasil tesnya dan sebagainya, ya bukan tidak mungkin akan dikarantina begitu. Jadi kita akan sama dengan Kang Uu tadi ya. Ya kalau itu warga kita sudah datang, sudah sampai di sini ya kita mesti rawat siapapun dia kan. Tapi sejak sekarang kita mesti mengingatkan dulu kepada mereka agar mereka melakukan tes dan hati-hati. Syukur-syukur kalau kemudian tidak usah meninggalkan tempat masing-masing sehingga bisa merayakan merayakan pergantian tahun atau Natal ya bagi yang umat Kristiani di tempat masing-masing. Imbauan utamanya tetap dilakukan perayaan di tempat masing-masing begitu Pak Ganjar ya. Kalau tadi Jawa Barat ada 7 wilayah yang menjadi fokus pemerintah begitu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di Jawa Tengah sendiri, wilayah mana saja? Ya, semua fokus buat saya. Karena sekarang kita tidak bisa mengendor-ngendorkan begitu. Kalau saya anggap semua sekarang kenceng. 35 kabupaten kota saya anggap semua dalam kondisi bahaya. Agar semua standby. Kalau enggak nanti lepas. Baik, 35 wilayahnya tetap sama diberlakukan begitu ya. Upaya-upaya apa saja kalau begitu ke Kang Uu terlebih dahulu ini untuk membuat masyarakat dan memastikan masyarakat tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Tidak hanya masyarakat yang memang sudah menjadi warga Jawa Barat, tetapi juga warga pendatang yang barangkali mungkin melakukan perjalanan liburan di akhir tahun ini. Kang Uu. Ya, yang pertama saya tetap minta pengertian kepada seluruh masyarakat yang hadir kalau datang ke Jawa Barat. Karena sekeras apapun kita, tegas apapun kita, personil kita kan terbatas, aparat kita terbatas, Satpol PP, polisi, tentara juga terbatas. Oleh karena itu tetap yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat. Apalagi di Jawa Barat kan ada Pangandaran. Ini Pangandaran ini kalau tahun baru sangat luar biasa. Kemudian juga Kota Bandung. Tapi ini sudah bekerja sama dengan para bupati dan wali kota tentang hal ini untuk mencegah supaya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya mengadakan perayaan-perayaan. Jadi apalagi kan Kang Emil juga sekarang sedang ini dengan di Mapolda gara-gara kerumunan kan. Insya Allah mungkin kami akan lebih tegas lagi kepada mereka. Jadi permohonan maaf seandainya ada wisatawan yang mungkin agak tegas dari pihak pemerintah dalam mengantisipasi kerumunan dan yang lainnya. Karena memang kami juga sudah dapat arahan dari pemerintah pusat, Pak Jokowi, sehingga kita sebagai pemimpin di daerah harus manfaat-manfaatan kepada pimpinan. Arah ketegasan ya kami juga akan laksanakan seperti itu. Oleh karena itu saya berharap kerjasama seluruh masyarakat yang hadir. Pada prinsipnya Jawa Barat sekalipun dilarang tetapi tidak bisa
tetapi tetap kerjasama yang diharapkan. Seperti itu. Kang UU, kalau begitu sanksi apa yang akan diterapkan bagi masyarakat atau mungkin juga para calon wisatawan yang kemudian ketahuan begitu melakukan pelanggaran protokol kesehatan? Kita kan sudah ada peraturan gubernur yang sekarang sedang dibahas di DPRD tentang sanksi. Yang pertama yang sudah biasa dilakukan adalah sanksi administrasi, mereka dicatat. Kemudian kalau kena lagi sanksi sosial. Kalau memang kena lagi dia baru ada denda paling besar sekitar 500.000 dan 250.000, 100.000 tergantung sanksi yang diberikan pihak Satpol PP. Artinya kalau perangkat-perangkat itu dari awal sudah siap. Tetapi harapan kami bukan perangkat yang harus diterapkan kepada masyarakat, tapi kesadaran masyarakat. Karena kelalaian dari masyarakat ini menyebabkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat umum. Maka tetap kembali kepada kesadaran untuk semua. Sadar diri, tapi untuk semua. Itu yang saya harapkan. Baik, kalau di Jawa Barat itu sudah ada, bagaimana dengan di Jawa Tengah, Pak Ganjar? Aturan apa yang memang akan direncanakan oleh pihak Pemprov Jawa Tengah untuk mencegah penyebaran atau penularan COVID-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru? Aturannya sudah ada, kita menjalankan saja. Jadi aturannya sudah berjalan lama. Bahkan Jawa Tengah itu punya perda sejak 2013. Sudah lama. Dan saya tambahi dengan Pergub di mana penyakit baru itu bisa kita masukkan. Itu dendanya lebih mahal lagi itu. Bisa sampai 50 juta, bahkan bisa dikurung. Namun demikian nampaknya banyak dari kita belum menerapkan itu karena kondisi-kondisi sosiologis dan sebagainya. Jadi kalau soal aturan sudah cukup. Dan di kabupaten kota sudah banyak yang melakukan denda juga. Sama bahwa Banyumas itu cukup aktif. Lalu yang lain juga harus mesti mencegah. Umpama sekarang kota Semarang sudah melakukan pengaturan arus lalu lintas. Lalu tadi kemarin Blora sudah mengumumkan ada jam malam dan seterusnya. Nah, sekarang kabupaten kota sedang menata diri untuk menyiapkan nanti agar kemudian bisa dikelola dengan baik gitu. Baik, masing-masing wilayah ini sudah menata diri begitu ya untuk mempersiapkan pencegahan penyebaran COVID-19 jelang Natal dan Tahun Baru mendatang. Terima kasih Pak Ganjar, terima kasih juga Kang UU atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, perbincangan kami akan lanjutkan usai jeda berikut, jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.